Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Santris kabarnya? Alhamdulillah sangat luar biasa baik Pak Ajis. Bagaimana kabar Pak Ajis? Alhamdulillah luar biasa bahagia pokoknya. Baik Pak, pada hari ini Pak saya akan melakukan supervisi bersama Bapak yang akan menjadi coach pada pertemuan dengan coach Bapak gitu ya Pak. Iya. Pada saat ini saya ingin mendiskusikan dulu rubrik penilaian pada percakapan coaching nanti, kira-kira penilaian yang seperti apa nih? Kalau saya sih pengennya penilaiannya yang simpel namun jelas gitu Pak. Simpel, jelas. Simpel tapi jelas. Kalau misalkan rubrik penilaian yang biasa kita gunakan untuk siswa kan ada rentan 1 sampai 4 biasanya kan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau seperti itu pertama mungkin akan memperbanyak pekerjaan Bapak karena harus menganalisis saya mendapatkan penilaian berapa. Kalau menurut saya sih penilaiannya yang simpel-simpel aja Pak. Kira-kira penilaian seperti apa tuh yang simpel tuh? Simpel mungkin indikatornya bisa dibikin dari 4 bisa jadi 2 aja Pak lah. Jadi Jadi 2 kalau menurut saya gitu ya. Namun ya kembali lagi ke Bapak sebagai supervisor seperti gimana, setuju atau tidak. Kalau saya sih inginnya melihat apa saja yang perlu saya tingkatkan atau saya kembangkan dan apa saja yang sudah baik dari kegiatan coaching saya nanti terhadap coaching gitu Pak. Ya, jadi yang mau ditingkatkannya apa dan yang harus diperbaikinya apa gitu ini Pak. Nah gitu aja Pak. Oke. Supaya lebih mudah. Ya. Ini kira-kira Pak Santris yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana nih pada saat coaching? Saya ingin dibantu kompetensi yang ingin ditingkatkannya, yang pastinya itu pertanyaan berbobot Pak. Ketika saya memberikan pertanyaan itu, saya harapkan bisa menggali baik informasi maupun gagasan ide-ide baru untuk menjadi solusi-solusi dari permasalahan yang ditemukan oleh coaching gitu Pak. Oke. Nah kira-kira bagian mana tuh yang nanti ingin saya amati? Kalau menurut saya Pak, dari rangkaian Tirta ya Pak ya, dari rangkaian Tirta memang yang paling sulit yang saya anggap paling sulit itu adalah menyusun rencana aksi Pak. Membuat rencana aksi itu lebih sulit menurut saya itu, yang paling sulit itu. Jadi saya ingin Bapak nanti mengamati saya itu ya ketika kegiatan saya sedang mengajukan pertanyaan untuk menggali ide dan gagasan dari coach saya untuk dapat dijadikan rencana aksi. Oke. Nah kira-kira apa tuh harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya tentunya mendapatkan hasil terbaik ya Pak. Bisa mencari solusi dari permasalahan yang nantinya ditemukan atau yang sedang dialami oleh coach saya. Harapannya sih itu. Lalu juga harapannya saya juga bisa meningkatkan kompetensi nanti mungkin ketika ada kekurangan saya mungkin bisa Bapak catat mungkin Pak untuk catatan sebagai evaluasi bagi saya mungkin Pak. Oke, jadi yang ingin Bapak minta bantuannya dari saya yaitu saya harus mencatat mungkin yang paling spesifikasi dari pertanyaan berbobot untuk menggali gagasan. Kemudian nanti saya menjelaskan apakah itu sudah baik atau perlu ditingkatkan. Oke. Betul, Pak. Ya mungkin Pak dari prasupervisi kali ini sekian saja. Saya langsung saja mungkin ingin menyaksikan Bapak coaching. Siap Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Santris. Apa kabarnya nih hari ini Bu Ima? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Santris kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Bu Ima sesuai yang sudah direncanakan sebelumnya,
hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya sebagai coach dan Bu Ima sebagai coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama mungkin hari ini atau akhir-akhir ini, apakah ada yang sedang Ibu Ima pikirkan atau mungkin permasalahan yang sedang Ibu Ima hadapi yang ingin Bu Ima ceritakan pada saya? Iya, ya pasti Pak, setiap kegiatan baik itu di sekolah gitu, karena saya kan pendidik juga gitu ya. Di sekolah itu pasti kita berhadapan dengan siswa yang berbeda karakteristiknya, sikap, potensi, kemampuan dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini gitu ada beberapa yang menjadi pikiran saya gitu. Saya sekarang kan di kelas 12 nih saya. Bentar lagi akan ujian praktek Pak, kelas 12 itu. Jadi kadang ada mereka siswa yang tidak aktif Pak, karena kita kan harus mengurusi pagelaran yang nanti di semester selanjutnya gitu ya. Di semester 1 tuh kelihatan, jadi mereka itu bukan kayak nggak antusias, semuanya antusias, cuman mungkin tingkat antusiasnya itu berbeda-beda. Karena mereka itu malu, tidak berpotensi. Jadi mereka menganggap bahwa Bu, kalau saya tuh nggak bisa bernyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa apalah gitu ya istilahnya. Padahal kan sebetulnya memang betul belajar seni itu memang dasarnya memang potensi ya. Cuman kan tidak selalu 100% potensi. Ada hal-hal lain yang bisa belajar seni itu dengan belajar gitu, tidak full potensi gitu. Maksudnya kan ada teorinya, ada prakteknya gitu, bervariatif gitu. Itu yang menjadi kendala saya. Jadi kadang saya agak sulit gitu mengarahkan anak-anak ini. Ada beberapa anak di kelas 12 yang mereka itu latihan enggak, nanya enggak gitu ya. Ada 1-2 orang seperti itu, dan walaupun 1-2 orang tapi tetap itu masalah gitu buat saya, karena kan tetap tidak tercapai ya ketercapaian di mata pelajaran itu gitu. Itu Pak. Jadi permasalahan yang sedang Bu Ima hadapi sekarang itu ada beberapa anak di kelas 12 yang motivasi belajar terhadap pelajaran seninya itu yang Bu Ima ajarkan kurang. Gitu. Bu Ima, kira-kira kenapa sih anak-anak tersebut kok tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari seni, padahal kan pembelajaran seni itu menurut saya itu menyenangkan ya, betul. Mereka itu menganggap gini Pak, pelajaran seni itu memang menyenangkan, tetapi kadang mereka itu mau gitu ya, tidak biasa tampil depan temannya gitu. Kadang saya kan buat kelompok nih, misalnya musik daerah atau apa gitu. Jadi mereka itu kalau salah ya biasa lah ya, anak salah gitu sama temennya itu pada salah, nggak bisa, entong gitu. Nah jadi kayak down gitu. Kadang kan tidak setiap anak itu mempunyai karakteristik yang open ini ya, maksudnya extrovert gitu ya. Ada yang introvert, ada yang malu. Kalau misalnya yang kayak gue sih nggak bully ya itu, tapi kadang mendownkan semangat belajar mungkin ya teman-temannya tuh. Mungkin yang saya tangkap anaknya kurang percaya diri mungkin kurang percaya diri. Terus mungkin dukungan teman-temannya juga ketika mereka melakukan kesalahan itu bukan didukung gitu ya. Tapi kadang udah saya nggak bisa gitu. Nah itu kan jadi gitu Pak. Bu Ima, kalau misalkan anak-anak nih teman-temannya kira-kira bisa nggak mereka itu supaya kalau misalkan nih teman-teman yang punya motivasi rendah ketika ikutan terus melakukan kesalahan, kira-kira teman-teman yang suka ngejeknya itu bisa nggak supaya mereka itu bukan mengejek tapi malah menumbuhkan motivasi ya itu juga kadang saya terapkan Pak. Jadi di pembelajaran seni itu kan erat hubungannya juga selain praktek juga dengan tutor sebaya. Jadi ya nantinya dia bisa, kalau yang sudah bisa mencapai kompetensi tertentu, kadang saya masukkan ke kelompok yang tidak bisa gitu ya. Jadi mereka saling mengajarkan gitu dengan teman gitu, kayak tutor sebaya lagi. Nah ada yang seperti itu, tapi kan namanya interaksi siswa ya kadang ceplos gitu ya, betul. Tidak selalu saya pantau di kelas gitu. Itu ada aja terjadi Pak. Jadi selain itu ya tutor sebaya juga nantinya saya sudah berpikirkan bahwa pembelajarannya akan berdiferensiasi. Nah berdiferensiasi ini supaya meminimalisasi kejadian-kejadian seperti itu. Kadang saya anak
bagusnya di seni musik nih, Iya. berarti saya tarinya berarti harus gimana gitu, atau diganti penugasannya dan Iya. sebagainya. Nah itu mungkin lebih nyaman lah seperti itu. Bu Ima, apakah Bu Ima pernah berbincang dengan guru? Karena kan Bu Ima di SMA ya. Ya, Kalau SMA kan mata pelajaran mata ya, Bu? pelajaran. Anak-anak yang kurang termotivasi dalam pembelajaran seni itu, apakah mereka juga sama di pembelajaran lain itu memiliki motivasi yang sama? Sebetulnya ada beberapa yang kalau semuanya berbanding lurus enggak Pak. Jadi jadi mereka itu ada yang bagus di seni tapi kurang di pelajaran lain. Iya. Tapi ada juga yang bagus di pelajaran lain, bagus di seni tapi pelajarannya kurang. Itu oke lah ya. Iya. Tapi ini ada juga yang pelajarannya jelek, pelajarannya jelek itu malah gitu. Jadi Itu mah ya jadi istilahnya mah berarti sudah watak dan karakter dia ya seperti itu. Berarti motivasi di semua mata pelajaran berarti tidak ada gitu. Nah itu mah lebih sulit ya kalau saya lihat kalau yang potensi yang kurang dari seni itu. Jadi mereka yang tadi malu, kemudian tidak terbiasa tampil karya di depan orang lain. Kalau ditonton tuh mereka nggak mau gitu. Jadi malu Bu gitu. Nah itu sih ada 1-2 orang, jadi dalam satu kelas itu pasti ada aja yang kayak gitu, malu ditonton, nggak mau diapresiasi, saya mah takut gitu. Nah itu Pak, berarti tingkat kepercayaan dirinya memang rendah ya. Nah anak-anak yang, apakah Ibu Ima mencari tahu kenapa anak tersebut kok tingkat kepercayaan dirinya kok rendah gitu? Iya. Apakah Bu Ima mencari tahu bagaimana dengan latar belakang anak tersebut, atau apalah yang Ibu Ima cari tahu tentang kenapa anak tersebut percaya diri? Saya berkoordinasi dengan BPBK Pak. Jadi saya nanya ini anak-anak ini, saya cari mereka latar belakang keluarganya seperti apa. Saya nanya juga ke wali kelas, misalnya saya konsultasi ini anaknya kenapa, apakah di keluarganya, dan ternyata betul ada juga sebagian yang jadi di keluarganya itu broken home, mereka kesepian di rumah, tidak ada kegiatan, tidak ada yang memantau, tidak ada yang memberi motivasi, sehingga itu berdampak pada saat mereka ke sekolah betul. itu tidak ada motivasi sama sekali gitu. Saya di rumah dengan di sekolah ya sama aja gitu. Nah itu mungkin yang yang pernah saya lakukan ke guru wali kelas dan ke guru BK, dan BK pun juga sama. Jadi anak-anak ini tuh ada beberapa siswa yang bukan hanya rendah di minat belajar saja, tetapi mereka juga kurang dalam menaati kedisiplinan. Jadi sama orang-orangnya tuh itu aja gitu. Orangnya sama-sama. Orang-orangnya sama-sama aja. Nah, Bu Ima, saya udah menangkap nih permasalahannya. Jadi memang mungkin ada beberapa anak yang kurang percaya diri. Percaya dirinya memang mungkin karena mereka merasa tidak memiliki potensi. Ada yang kurang percaya dirinya karena mungkin motivasinya tidak ada. Itu karena memang tidak ada yang memberikan motivasi kepada mereka. Nah, bahkan mungkin mereka itu awalnya termotivasi, tapi karena ada melakukan kesalahan lalu teman-temannya mengejek, jadi mereka down gitu ya. Ada beberapa gitu. Saya sudah menangkap itu Bu Ima. Kira-kira nih untuk untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Ima temukan, Bu Ima punya ide nggak? Bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran seni dengan baik? Iya, saya secara pendekatan personal dulu Pak. Jadi saya lihat personal siswanya, kemudian saya melakukan pendekatan secara mandiri dulu. Saya dari hati ke hati berbicara apakah kenapa gitu, apa yang salah atau kenapa tidak termotivasi. Saya tanya siswanya langsung gitu ya, dengan sesi santai gitu ya. Nah itu mungkin mereka bisa berbicara leluasa dengan saya. Yang kedua, saya di awal pembelajaran saya akan memetakan potensi. Jadi memetakan potensi mereka supaya takutnya misalnya saya kasih tugas bernyanyi, ternyata mereka nggak suka tuh pelajaran bernyanyi gitu. Maksudnya mereka suaranya misalnya memang nggak suka bernyanyi sama sekali gitu. Nah mungkin itu bisa diganti dengan pembelajaran berinvestasi tapi kompetensinya sama. Gitu. Nah itu mungkin yang ide yang akan saya kembangkan. Nah Bu Ima, itu kan untuk meningkatkan motivasinya. Nah kalau anak-anak yang tidak punya percaya dirinya rendah,
Gimana tuh Bu Ima, ada ide nggak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya supaya bisa meningkat gitu? Saya rencananya Pak mau buat kelompok belajar, jadi kayak kombel gitu, kelompok pembelajaran seni yang nanti si anak tuh yang di luar pembelajaran saya yang klasikal di kelas, saya ambil tuh beberapa orang, dibuatlah kombel, jadi kayak kita tuh kayak lebih apa ya, lebih memberikan motivasi pada kelompok belajar ini. Nah, baik itu secara rasa kepercayaan dirinya, atau mereka misalnya dari kelompok ini, mereka kalau misalnya punya karya ya ditampilkan di kelompok kecil itu, gitu tanpa keluar dulu karena takutnya dibully dan sebagainya. Ini mereka tetap bisa berkarya dengan kelompoknya yang itu, gitu. Jadi rencana Bu Ima untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ima hadapi tadi mau heart to heart, berbicara hati ke hati untuk meningkatkan motivasi, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembentukan kelompok kecil gitu ya, kelompok belajar. Nah, baik Bu Ima, saya sudah menangkap nih rencana yang akan dilakukan Bu Ima tadi. Pertama mungkin Bu Ima akan berbicara heart to heart, hati ke hati ya. Lalu juga Bu Ima akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Terus Bu Ima juga akan membuat kelompok belajar ya, agar mereka yang kurang percaya diri bisa tampil di kelompok kecilnya. Nah Bu Ima, rencana-rencana yang telah Bu Ima utarakan tadi, kira-kira kapan nih bisa dimulai? Secepatnya Pak, karena ini kan nggak bisa dinanti-nanti ya, karena kita persiapan juga, apalagi kelas 12 kan mau pagelaran, mau karya panen karya atau karya harus pagelaran gitu ya, harus menampilkan karya seni gitu. Nah itu kan nggak bisa dinanti-nanti karena seni itu kan bukan hasil tapi proses. Jadi betul. Harus dari sekarang, besok, dan secepatnya. Secepatnya, kalau boleh minta waktu yang spesifiknya kapan nih? Mungkin di awal semester Pak. Awal semester Karena kan sekarang sudah akhir pembelajaran ya, sudah evaluasi. Kemudian nanti saya akan buat desainnya dan awal semester saya akan aplikasikan langsung pas pembelajaran pertama di seni, pelajaran saya. Di semester depan. Menarik sekali Bu Ima, ide atau gagasan Bu Ima temukan. Ya saya juga menyadari lah, karena memang motivasi siswa itu beragam ya Bu ya. Saya juga mengalami hal itu. Semoga apa yang Bu Ima rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik, hasilnya juga sesuai yang Ibu Ima rencanakan. Nah, untuk yang terakhir ya Bu Ima, bagaimana nih perasaan Bu Ima setelah sesi coaching ini? Perasaannya lebih melegakan Pak, jadi saya ada teman bicara gitu, padahal sebetulnya saya dari pertanyaan Bapak tadi, saya memunculkan ide-ide baru gitu ya, tadinya saya tidak terpikirkan, sekarang terpikirkan untuk saya aplikasikan di awal semester depan berarti. Nah itu menjadi PR buat saya, tapi itu juga sekaligus ide gagasan baru yang dari permasalahan itu. Mudah-mudahan dengan ide-ide baru ini saya bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Bu Ima, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk perbincangan hari ini. Sungguh memberikan motivasi untuk saya, juga menginspirasi untuk saya. Terima kasih sekali. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan, sehingga saya bisa menanyakan kembali nih bagaimana progres yang dilakukan Bu Ima, solusi dari rencana yang akan Bu Ima lakukan. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Santris? Alhamdulillah luar biasa baik Pak Jis. Bagaimana kabar Pak Jis nih? Ya alhamdulillah baik juga Pak. Baik, tadi setelah saya menyaksikan Pak Santris meng-coaching, bagaimana tuh Pak Santris menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai diri saya tadi ketika menjadi seorang coach ya, saya rasa sudah
Baik Pak Jis, Oke. sudah alur tirta sudah saya tahap demi tahapnya sudah Terlaksanakan, sudah ya? terlaksanakan ya. Oke. Rasanya juga saya mungkin sudah dilaksanakan juga untuk kompetensi, rasanya udah cukup baik juga. Baik. Apa tuh yang membuat Bapak menilai demikian? Iya, ya saya menilai demikian karena sesuai yang tadi saya katakan ke Pak Ajis, alur tirtanya saya untuk menentukan tujuannya tadi dalam perbincangan sudah ada, lalu mengidentifikasi permasalahannya tadi sudah saya lakukan. Alhamdulillah juga akar masalahnya sudah saya temukan. Kemudian rencana aksinya juga saya sudah bisa menggali ide atau gagasan dari Kuci untuk dapat membuat ide atau gagasan atau untuk dijadikan rencana aksi sebagai solusi dari permasalahannya. Juga saya tadi sudah menanyakan tanggung jawabnya, kapan akan dimulainya. Jadi itulah indikatornya capaian saya. Sehingga Bapak menilai bahwa Bapak sudah berperforma baik gitu ya, Pak? Iya, sudah berperforma. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Oh, sangat boleh, Pak. Oke. Baik Pak, jadi saya mengamati tadi pada saat Bapak menggali masalah, Ya. mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian memantik ide gagasan itu saya rasa sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk mungkin gitu ya Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal tersebut? Alhamdulillah Pak, kalau begitu kalau sudah semuanya sudah cukup baik, alhamdulillah. Oke, namun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Mungkin misalnya tadi saat sebelum penutupan saya mengamati Bapak itu melakukan asosiasi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu tidak boleh Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Oh iya Pak, saya tidak menyadari itu Pak. Di bagian mana Pak? Oke, yang saya juga Bapak seakan saya juga gitu. Oh, iya. Itu Ya, betul, bagaimana Pak. itu Oh, Pak iya. pendapat Bapak? Oh, Itu mengasosiasi iya. atau seakan menguatkan itu Pak? Oh ya Pak, betul. Tujuannya sih menguatkan Pak, cuman Oke. mungkin ya masuk ke asosiasi juga ya Pak ya. Ya terkadang sih sebagai manusia jiwa curhatnya meronta-ronta Pak. Jiwa Jadi- curhatnya meronta-ronta. Curhatnya. Kira-kira tuh rencana tindakan untuk selanjutnya bagaimana tuh Pak? Untuk meminimalisir Asosiasi Asosiasi. seperti itu. mungkin saya lebih fokus terhadap coach saya Pak ya. Seharusnya saya harus bisa lebih fokus terhadap permasalahan yang ada di coach saya, bukan Balik curhat gitu. balik curhat ya, karena memang tujuannya kan sebagai coach itu untuk Menggali gitu menghantarkan coach kita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka temukan gitu, bukan untuk dicurhati kembali oleh coach Pak ya. Oke, Ya ya, Pak, saya tadi keliru Pak. Oke, bisa dilanjutkan itu dengan kapan atau di mana, siapa yang bisa membantu Bapak untuk meminimalisir asosiasi seperti itu Pak? Sepertinya untuk meminimalisir asosiasi itu kalau ditanya siapa, ya pasti diri saya sendiri Pak. Mungkin saya harus mengurangi jiwa curhat Pak. Ya, Oke, membagikan masalah gitu ya, ya, Pak. ya, gitu Pak. Jangan mengaitkan permasalahan orang lain dengan permasalahan kita. Oke, baik Pak. Bagaimana hasil pengamatan yang saya tadi catat ini? Sebagaimana Bapak ketahui, ini akan dicatat ke dalam forum supervisi. Mungkin Bapak bisa melihatnya di supervisi akademik. Bagaimana Bapak, setuju? Setuju Pak, silakan. Setuju sekali Pak. Iya, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup Pak, bagaimana atau apa yang Bapak dapat dari proses supervisi ini Pak? Yang saya dapatkan luar biasa Pak. Awalnya saya tidak menyadari kalau ternyata saya mengasosiasi, ternyata pandangan setiap orang itu berbeda ya Pak. Karena saya memandang itu bukan asosiasi, ternyata menurut Bapak ini asosiasi. Ternyata saya harus, ya itu bagus Pak, karena saya ternyata harus memikirkan pandangan orang lain, bukan hanya memikirkan pandangan saya. Menurut saya ini proses pembelajaran yang bagus, karena
saya bisa menyadari apa yang harus saya perbaiki dan kembangkan ke depannya. Terima kasih Pak atas masukannya. Iya, sama-sama Pak. Mungkin jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita cukupkan saja. Ya Pak, ini banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibu.